Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan pertama mata kuliah perdagangan retail ya, PAG 1417. Mata kuliah ini adalah mata kuliah praktik saja ya, jadi kodenya ini SKS-nya 01, jadi kita tatap mukanya di praktikum. Ya, mata kuliah ini diampu oleh saya dan Ibu Dayang Berliana ya. Mata kuliah ini memberikan landasan keterampilan pengelolaan bisnis retail modern ya, mulai dari pemilihan produk retail sampai ke penanganan keluhan pelanggan ya. Buku yang digunakan ini ada buku M. Taufik Amir, Manajemen Retail, Utami, dan juga Dadang Iskandar ya. Untuk penilaiannya, karena ini bobot penilaian fokus pada praktikum, jadi komponennya komponen-komponen praktikum ya. Nah, pertama kita masuk lingkup bisnis retail. Di sini dari terminologi dulu, retail itu kalau secara bahasa Inggris itu retailing ya, masuk kategori perdagangan eceran. Kalau yang melakukan disebut retailer, pengecer ya. Intinya adalah bisnis yang terkait langsung dengan pemenuhan kebutuhan konsumen akhir ya. Kalau berasal dari kata asalnya, retail itu adalah dari bahasa Prancis, artinya memecah-mecah atau fragmented ya. Karena membuat satuan ukuran yang lebih kecil sehingga bisa dikonsumsi langsung oleh konsumen ya. Nah, sementara kalau bisnis retail itu cakupannya adalah the activity bisnis itu sendiri, mulai dari pengadaan, display ya, mecah-mecah tadi, kemudian dikemas dengan kemasan yang berbeda, dengan nilai tambah berbeda ya, hingga termasuk ke transaksi penjualan dan penanganan keluhan pelanggan. Nah, manajemen ini mulai dari penanganan tata kelola, tata letak produk ya, kita purchasing, pengadaan barang ya, evaluasi ketersediaan stok gitu, itu bagian dari manajemen retail. Kemudian ini adalah lini bisnis di jejaring bisnis retail ya. Jadi yang pertama, retail itu adalah dalam satu kesatuan rantai nilai, rantai komoditi, dan juga rantai jejaring informasi ya. Jadi dalam satu kesatuan aktivitas rantai nilai bisnis, retail itu ada di sebelum sampai kepada konsumen akhir. Jadi fungsi retail di sini adalah menyediakan produk-produk yang diinginkan atau menjadi kebutuhannya konsumen akhir. Dari mana produk retail atau bisnis retail ini memperoleh pasokan barang dan jasa, yaitu lini awalnya adalah perusahaan manufakturit ya, atau rantai pasok utama barang retail itu adalah dari manufakturit ya, jadi perusahaan fabrikasi. Nah, fabrikasi yang langsung menyalurkan ke retail itu akan memberikan keuntungan lebih tinggi ya, daripada kalau ada pelaku distribusi atau grosir grocery ya. Makanya kunci dari bisnis retail itu adalah memastikan sumber pasokannya itu kalau bisa dari tangan pertama, fabrikasi ya. Kalau sudah melewati lini agensi, distributor dan sebagainya dan lainnya, yang di sini tentu marginnya akan teralihkan ya, atau sebagian diambil oleh intermediari sebelum pelaku bisnis retail ya. Nah, kalau dari sisi paradigma, retail itu dikenal dengan retail tradisional dan modern ya. Tradisional itu maksudnya yang masih sampai saat ini juga ada, kita bisa temui. Yang paling mudah itu adalah warung-warung yang ada di sekitar kita, itu adalah contoh retail tradisional ya. Biasanya ciri-cirinya mereka lokasi tidak memilih karena hanya usaha sampingan gitu. Jadi biasanya di dalam rumah atau di samping di garasi gitu ya. Kemudian tidak memperhitungkan potensi ya. Jenis barangnya juga beragam, tidak terarah, tidak ada seleksi merek, kemudian pemasok juga tidak diperhatikan ya. Penjualannya itu pencatatannya masih sederhana atau bahkan belum melakukan pencatatan ya, sehingga arus kas tidak terencana, membuat pengembangan ke arah masa depan bisnis ke arah yang jangkauan jangka panjangnya itu tidak ada rencana gitu ya. Sehingga ini juga kita terlihat dari kontribusi margin dari masing-masing produk retail itu biasanya tidak dievaluasi ya.
Sementara kalau retail modern, dia lokasi menjadi bahan pertimbangan utama, prediksi terhadap potensi pasar jelas, jadi pasar sasarannya siapa, konsumennya siapa, segmen mana yang mau dituju ya. Kemudian jenis barang-barang yang disajikan atau didisplay, ditampilkan dalam toko maupun non-tokonya itu juga terarah, seleksi mereknya ketat, mereka juga melakukan evaluasi terhadap para pemasok, mana yang paling kompetitif ya. Kemudian pencatatannya juga menggunakan komputasi, sistem informasi keuangan, sehingga pelaporan produknya lebih real time, juga transparan dan kredibel ya. Kemudian evaluasi kontribusi keuntungan per produk itu juga detail rinci ya, sehingga informasi arus keuangannya terencana untuk pengembangan bisnis ke arah yang akan datang. Nah, ini ada beberapa kategori usaha eceran namun yang non toko ya. Di sini adalah direct selling atau multi level dengan jejaring network, ada yang menggunakan telemarketing ya. Kemudian ada funding machine ya. Ada juga yang pengecer toko dengan melayani klien-klien tertentu ya, dengan sejumlah pembelian tertentu ya. Jadi bisa saja ada yang kalau pengambilan grocery pakai harga grocery, kalau retail, harga eceran gitu ya. Nah, kemudian fungsi retail di sini tadi ya, karena keberadaan bisnis retail ini yang pertama adalah menyediakan produk dan jasa langsung terkait sama konsumen akhir gitu ya. Tentu kemampuan menangkap apa yang menjadi permintaan pasar ya, segmen konsumen mana yang akan digarap itu menjadi kunci pencapaian fungsi retail ini ya. Tadi fungsi kedua adalah memecah, fragmented ya. Jadi kita divided, membuat unit-unit kecil ya. Jadi satuan unit yang tadinya besar bisa yang nanti siap konsumsi ya, tadinya kiloan nanti dibikin kecil-kecil yang ready to consume, ready to use, ready to wear ya. Jadi yang langsung bisa digunakan oleh konsumen ya. Kemudian juga sebagai fungsi penyimpanan barang ya, karena mengelola stok ya. Penting sekali ini stok mana produk yang bergerak cepat, fast moving ya. Kalau yang demand-nya tinggi sehingga bergerak cepat, stoknya itu berarti ready. Perhitungan pengadaan barang dari supplier itu penting dilakukan secara cermat, jangan sampai stock out gitu ya. Sementara ada barang-barang yang lambat, berarti kita pembeliannya bisa diatur, dievaluasi ya. Jangan menyimpan stok banyak-banyak di produk yang keluarnya lambat ya. Kemudian juga penghasil jasa ya. Di sini karakteristik dasar retail ya, kurang jelas ini hurufnya, mohon maaf ya. Yang pertama adalah pengelompokan berdasarkan unsur yang digunakan untuk memuaskan konsumen ya. Ini meliputi jenis barang yang dijual, kemudian bagaimana perbedaan dan banyaknya barang yang akan dijual, tingkat layanan konsumennya seperti apa, hingga barang-barang yang di display. Kemudian untuk pengelompokan berdasarkan sarana, ini ada yang penjualan melalui toko dan ada yang non-toko. Sementara kalau berdasarkan kepemilikan, ini biasanya ada toko tunggal atau mandiri, ada yang juga sifatnya supermarket, minimarket atau swalayan ya. Nah, ini adalah slide yang terakhir, faktor yang mempengaruhi perkembangan retail. Yang pertama adalah faktor ekonomi ya. Kita tahu bagaimana pendapatan penduduk itu akan menunjukkan daya beli ya. Jadi kalau penduduk yang memiliki daya beli itu bisa menjadi pasar potensial untuk penjualan atau bisnis retail ya. Nah, kemudian dari sisi demografi, setiap ada tambahan penduduk berarti kan akan ada tambahan konsumsi pangan, sandang, papan ya. Itu juga menjadi peluang besar. Dan yang ketiga adalah sosial budaya, tren gaya hidup ya, budaya belanja dengan menggunakan media sosial, media online, platform marketplace itu menjadi perkembangan ipteks pemasaran yang sangat masif yang harus diperhatikan oleh para pelaku bisnis retail di sini ya. Oke, pertemuan pertama kita tentang ruang lingkup bisnis retail cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di kesempatan topik berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.